Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini kami dari kelompok 14 mata kuliah ekonomi korupsi akan menjelaskan mengenai hasil dari kerja kami, yaitu yang berjudul pemberantasan korupsi di negara berkembang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi korupsi dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Zoheron Yumbi Yunan, SC, MSc, PhD. Di sini kami beranggotakan tiga orang, yaitu yang pertama ada Muhammad Aril Fatah dengan 35 akhir 134, yang kedua yaitu Muhammad Tufi Amin dengan 35 akhir 135, dan yang ketiga yaitu Muhammad Nuzula Sidki dengan 35 akhir 137. Pembahasan yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai faktor penyebab korupsi di negara berkembang. Yang kedua ada strategi dan kebijakan pemberantasan korupsi. Yang ketiga ada tantangan dalam implementasi pemberantasan korupsi. Lalu ada yang lain yaitu mengenai materi pendukung. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Menjadi tantangan serius di negara berkembang seperti Indonesia. Praktik ini menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan, dan melemahkan kepercayaan publik akibat penegakan hukum yang lemah dan sistem yang permisif. Pemberantasannya memerlukan reformasi menyeluruh mencakup aspek kelembagaan, hukum, dan politik. Ada dari sini yang dikutip oleh Mahfud MD, yaitu mantan ketua MK, negara ini tidak miskin tapi dikelola dengan buruk. Korupsi adalah pemborosan terbesar yang menghambat kemajuan. Baik, selanjutnya itu pembahasan mengenai pentingnya memahami pemberantasan korupsi di negara berkembang. Korupsi merupakan suatu hal yang dapat merugikan bangsa dan harus dilawan bersama. Nah, praktek ini tuh menghambat pembangunan, menciptakan ketidakadilan, dan merusak kepercayaan masyarakat. Setiap negara yang dikorupsi berarti fasilitas publik yang tidak terwujud. Untuk komitmen kuat dari penegak hukum, sistem yang transparan, serta peran aktif masyarakat sebagai pengawas. Melawan korupsi adalah tanggung jawab kita semua demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Korupsi merupakan masalah sistematik yang menghambat pembangunan, memperdalam ketimpangan sosial, dan melemahkan demokrasi. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, korupsi seringkali sudah mengakar dalam birokrasi, politik, dan budaya. Sehingga pemahaman mendalam tentang pemberantasannya adalah menjadi suatu kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Ada beberapa alasan mengapa hal-hal ini sangat penting, yaitu yang pertama untuk menyelamatkan sumber daya, yang kedua memperkuat kepercayaan publik, yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi, yang keempat mencegah ketidakadilan sosial, yang kelima memperkuat penegakan hukum, dan yang cuma 5 aja. Terus selanjutnya itu ada perbandingan mengenai skor korupsi antara Indonesia dan Singapura. Kalau di Indonesia ini skornya itu 34, merupakan peringkat 115 dari 180 negara. Indonesia ini masih dikategorikan sebagai tingkat korupsi yang cukup tinggi, meski ada perbaikan kecil dalam 10 tahun terakhir. Nah, masalah utama yang menjadi penyebab Indonesia masih di peringkat 115 yaitu korupsi politik, suap pelayanan publik, dan lemahnya penindasan koruptor kelas kakap. Lalu selanjutnya itu perbandingan dengan Singapura. Perbandingan dengan Singapura ini sangat kontras, yaitu skor dari Singapura itu 83, yaitu peringkat 5 terbersih di dunia. Singapura ini konsisten sebagai salah satu negara terbersih dari korupsi sejak tahun 90-an. Nah, kunci keberhasilannya ini yaitu hukum tanpa pandang bulu, gaji pejabat tinggi, dan sistem pengawasan yang ketat. Selanjutnya itu tingkat pengembalian uang korupsi di Indonesia. Kalau di sini tuh datanya dari tahun 2019. Pada tahun 2019 itu tuh data pengambilan cukup tinggi, sekitar 32%, sedangkan tahun 2020 itu sekitar 25%, tahun 2021 itu sekitar 22%, tahun 2022 sekitar 20%, tahun 2023 sekitar
19% ini yang paling rendah, dan yang terakhir itu tahun 2024 sekitar 21%. Nah, penyebab penurunan dari 2020 sampai 2023 ini yaitu adalah 78% kasus korupsi pada tahun 2023 menggunakan modus digital atau transaksi lintas negara, sehingga itu asetnya itu sulit untuk dilacak. Dan juga sekitar 65% pelaku itu merantai asetnya ke keluarga atau pihak ketiga sebelum ditangkap. Selanjutnya itu faktor penyebab korupsi di negara berkembang. Korupsi di negara berkembang merupakan fenomena yang kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Nah, keberadaan korupsi ini bukan hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan. Nah, pengaruh budaya politik yang toleran dan kondisi ekonomi yang tidak mendukung integrasi birokrasi, faktor-faktor tersebut saling menguatkan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik korupsi berkembang secara sistematis dan meluang. Nah, di sini itu ada sekitar 5 poin dari faktor-faktor penyebab korupsi di negara berkembang. Yang pertama itu ada lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum. Yang kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Yang ketiga, budaya patronase dan nepotisme. Yang keempat, rendahnya kesejahteraan pegawai negeri dan pejabat publik. Dan yang kelima yaitu peran sektor swasta dalam praktik korupsi. Pada poin pertama yaitu lemahnya sistem peradilan dan penegakan hukum, ini merupakan salah satu penyebab utama melolosnya praktik korupsi. Di banyak negara berkembang, lembaga penegak hukum seringkali tidak independen, yang rentan terhadap tekanan politik, dan dalam beberapa kasus mereka sering terlibat dalam praktik korupsi. Nah, hal itu berarti hukum tidak ditegakkan secara adil dan konsisten, yang berdampaknya itu pada rendahnya efek jerah bagi pelaku korupsi. Penegakan hukum yang tebang pilih dan lemahnya kemauan politik dari elit penguasa juga memperkuat imunitas bagi pelaku korupsi. Yang kedua yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Hal ini tuh merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, namun kedua aspek ini masih lemah di negara-negara berkembang. Banyak proses pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup tanpa mekanisme pengawasan publik yang memadai. Akibatnya, kemungkinan terjadinya penyimpangan menjadi sangat tinggi. Lestari pada tahun 2017 pernah mengatakan bahwa dalam sistem birokrasi yang tertutup dan minim pengawasan, pejabat publik cenderung menyalahgunakan kewenangannya tanpa takut akan sanksi. Yang ketiga itu yang C, budaya patronase dan nepotisme. Budaya ini juga merupakan faktor yang memperkuat praktik korupsi. Dalam budaya politik ini, jabatan dan sumber daya pemerintah seringkali digunakan sebagai alat untuk memperkuat hubungan politik atau hubungan kekerabatan. Yang keempat itu yang D, rendahnya tingkat perlindungan sosial bagi pegawai negeri dan pegawai publik. Gaji-gaji dan tunjangan yang rendah untuk pejabat publik seringkali memberikan insentif ekonomi untuk korupsi. Dalam banyak kasus, pegawai negeri merasa bahwa pendapatan resmi mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka mencari lahan lain atau cara lain, termasuk juga penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Yang kelima yang terakhir itu peran sektor swasta dalam praktik korupsi. Sektor swasta juga memainkan peran penting dalam banyak praktik korupsi, terutama dalam bentuk suap dan kolusi. Banyak perusahaan yang secara aktif menawarkan suap kepada pejabat publik atau untuk mendapatkan izin atau memenangkan tender proyek-proyek pemerintah. Nah, hal ini itu menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara pejabat publik dan pelaku ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat. Menurut Santoso pada tahun 2021, korupsi antara sektor swasta dan pegawai negeri memperkuat sektor ekonomi politik yang tidak adil dan memperlambat reformasi sistem pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada strategi dan kebijakan pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi yang pertama yaitu ada pencegahan atau preventif, adalah peningkatan transparansi dalam pengadaan barang atau jasa dan anggaran negara. Yang kedua ada penindakan atau represif, yaitu penegakan hukum tegas oleh lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Yang ketiga itu ada perbaikan sistem, adalah reformasi birokrasi dan tata kelolaan pemerintah yaitu atau disebut dengan good governance. Yang kedua ada kebijakan pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK di Indonesia, yaitu fokus pada 3 area: perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang isinya mengatur kewenangan dan struktur KPK sebagai lembaga independen, termasuk kewenangan penyadapan dan penuntutan dan pengawasan. Oke, selanjutnya masuk ke tantangan dalam implementasi pemberantasan korupsi.
Nah, ini yang pertama itu ada resistensi dari elit politik dan birokrasi. Nah, upaya pemberantasan korupsi seringkali menghadapi hambatan dari elit politik dan birokrasi yang merasa posisinya terancam. Mereka melakukan berbagai bentuk resistensi, seperti merevisi undang-undang yang melemahkan lembaga anti korupsi, memotong anggaran, atau bahkan mengkriminalisasi aktivis dan pelapor kasus korupsi. Di beberapa kasus, reformasi yang dijalankan hanya bersifat simbolis atau pura-pura, agar terlihat baik di mata publik atau komunitas internasional. Resistensi ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan korupsi sering harus menghadapi kekuatan besar dari dalam sistem itu sendiri. Yang kedua itu ada keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusi. Lembaga-lembaga penegak hukum anti korupsi sering kali kerap menghadapi keterbatasan sumber daya yang serius, baik dari sisi anggaran, jumlah personil, maupun teknologi. Mereka seringkali tidak memiliki cukup staf dengan keahlian khusus seperti forensik keuangan, audit digital, atau penelusuran aset lintas negara. Selain itu, sistem manual dan birokratis menghambat penyesalan kasus secara efisien. Keterbatasan ini membuat banyak kasus korupsi berskala besar sulit ditangani dengan optimal, terutama jika melibatkan jaringan yang luas dan kompleks. Lalu yang ketiga itu ada intervensi politik dalam proses hukum. Nah, salah satu tantangan paling serius itu adalah campur tangan politik dalam proses hukum yang seharusnya independen. Dalam praktiknya, proses hukum terhadap pelaku korupsi sering tidak berjalan adil. Penegakan hukum cenderung bersifat selektif, di mana hanya lawan politik yang ditindak tegas, sementara aktor yang dekat dengan kekuasaan justru dilindungi. Bahkan, aparat penegak hukum yang profesional bisa mendapat tekanan politik, dipindahkan atau diberhentikan. Tindakan seperti ini bisa kerap kali diberikan kepada koruptor dengan alasan politis, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap keadilan hukum. Lalu yang keempat itu ada kurangnya partisipasi masyarakat. Nah, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, melainkan memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun di banyak tempat, masyarakat enggan melapor karena takut mendapat ancaman atau tidak tahu mekanisme pelaporan yang aman. Budaya permisif terhadap korupsi juga memperburuk situasi. Suap atau pungutan liar dianggap sebagai hal yang biasa. Kurangnya literasi hukum dan kurangnya perlindungan terhadap pelapor semakin memperkecil peluang masyarakat terlibat secara aktif dalam pengawasan. Lalu yang terakhir itu ada hambatan koordinasi antara lembaga penegak hukum. Nah, ini efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan lembaga kasus anti korupsi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Antar lembaga saling bersaing, memiliki standar operasional prosedur yang tidak seragam, serta tidak memiliki sistem informasi yang terintegrasi. Rivalitas institusional dan konflik kewenangan memperlambat proses penyidikan dan penuntutan. Tanpa koordinasi yang baik, banyak kasus korupsi yang akhirnya terbengkalai atau ditangani dengan tidak maksimal. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pemberantasan korupsi di negara berkembang menghadapi tantangan besar akibat lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi dan campur tangan politik. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kemauan politik yang kuat, penguatan lembaga anti korupsi, serta partisipasi aktif masyarakat dan media. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.